Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judita Tari Auliani dengan NPM 230104001442. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dari bab 3 Sistem Komunikasi Interpersonal bagian belajar. Stay tune ya teman-teman. Apakah berpikir itu? Berpikir merupakan proses mental yang melibatkan pengelolaan informasi untuk memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan pesan atau ide dalam interaksi komunikasi. Lalu, bagaimana orang berpikir? Secara garis besar, orang berpikir dengan dua macam, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Yang pertama, berpikir autistik. Berpikir autistik adalah cara berpikir yang dimana seseorang melihat hidupnya sebagai gambaran-gambaran fantasi yang berupa hayalan dari pikiran orang tersebut. Yang kedua, berpikir realistik. Berpikir realistik adalah proses berpikir yang didasarkan pada kenyataan atau fakta. Menurut Floyd Ranch, ada 3 macam berpikir realistik, yaitu dedukatif, indukatif, dan evaluatif. Berpikir dedukatif. Berpikir dedukatif ialah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan yang dirumuskan seperti jika A benar dan B benar, maka akan terjadi C. Bila saya analogikan, seperti jika semua mahasiswa belajar di perguruan tinggi dan Tobing adalah mahasiswa, maka pasti Tobing belajar di perguruan tinggi. Berpikir indukatif. Berpikir indukatif adalah hal-hal yang khusus kemudian dijadikan kesimpulan secara umum. Bila saya analogikan, seperti saya bertemu dengan mahasiswa Vkom, ia pandai bicara. Lalu saya bertemu dengan siswa Vkom lainnya dan mereka pun pandai bicara. Maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh mahasiswa Vkom pandai bicara. Berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Selanjutnya, ada menetapkan keputusan. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan. Keputusan yang kita ambil beraneka ragam, seperti 1. Keputusan merupakan hasil berpikir. Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan. Yang ketiga, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata. Lalu, ada memecahkan persoalan. Proses memecahkan persoalan dapat melalui 5 tahapan, yaitu 1. Terjadi peristiwa ketika perilaku yang biasa dihambat karena sebab tertentu. 2. Anda dapat mencoba menggali memori Anda untuk mengetahui cara-cara apa saja yang efektif pada masa yang lalu. Yang ketiga, pada tahapan ini Anda akan mencoba seluruh kemungkinan pemecahan masalah yang ada. 4. Anda memulai menggunakan lambang-lambang verbal atau grafis untuk mengatasi masalah. Yang kelima, akan ada hal yang tidak terduga di dalam pikiran Anda untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah. Seperti perilaku manusia yang lain, pemecahan masalah dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional. Contoh-contohnya seperti 1. Motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalahkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. Yang kedua, kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat menyesatkan kita. Apabila kita terlalu percaya dengan pendapat orang lain, maka akan terjadi kekeliruan terhadap pendapat kita sendiri. Ketiga, kebiasaan. Kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau hanya melihat masalah hanya dari satu sisi saja dapat menjadi penghambat pemecahannya suatu masalah yang efisien. 4. Emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, emosi dapat mewarnai cara berpikir kita. Kita tidak pernah dapat berpikir dengan logis dalam keadaan emosional. Nah, gimana teman-teman, seru kan setelah belajar lebih lanjut mengenai materi sistem komunikasi interpersonal bagian belajar? Aku harap materi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.